wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazan idza syi'ta sahlan. Oke, melanjutkan pembahasan tentang syarat dan jawab syarat, betul ya? Oke, kemarin baru saya terangkan sebagian. Coba halaman berapa? (113). Ini saya nggak bawa tab ya, jadi dipindahkan dulu file PDF-nya. Bentar. Baik, ada yang masih ingat kemarin kita membahas tentang apa? Syarat dan jawab syarat ya. Oke. Syarat dan jawab syarat. Contohnya idza jaa kemarin ya. Nah, ini contoh yang sesuai dengan kitab ya. Idza jaa Ramadan. Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Bul jannah. Jannah. Artinya apabila telah datang Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga. Baik. Jadi jaa ida dulu ya. Ida itu adalah ada tuh syarat. Nah, jaa syarat. Jawab syaratnya mana? Tihan. Ini jawab syaratnya. Oke. Ini jawab syaratnya. Jadi gini teman-teman semua. Sebagaimana yang sudah kita pelajari kemarin, syarat itu umumnya biasanya fi'il madi. Ya. Syarat itu umumnya adalah fi'il madi. Jawab syaratnya pun sama fi'il madi. Tetapi meskipun dia fi'il madi, karena keberadaan idza dan dia syarat, maka dia merubah maknanya jadi mustaqbal. Mustaqbal itu jadi yang akan datang. Kalau nanti datang Ramadan begitu. Futihat abwaabul jannati, maka akan dibuka pintu-pintu surga. Berarti tidak akan dulu dibuka pintu-pintu surga kalau belum datang Ramadan, begitu ya. Nah, kemarin ada beberapa kalau misalnya kita kasih judul ya. Kita kasih judul di sini mawadi'ul fa. Mawadi'ul fa fi jawabi syart. Mawadi'ul alfa alfaat itu artinya fa begitu ya. Tempat-tempat fa ya. Fi jawab syart. Jadi ada beberapa jawab syarat yang wajib harus menggunakan huruf fa. Ini semua bornya udah kelihatan Putra? Udah, sip. Oh, kada ka film atuh ya. Wah, ieu kameramen teh. Iya.
Biar kelihatan nanti sama Kang Ihsan ya, sama Akhi Murangga, Ustaz Ridwan ya. Nah. Mawadi'ul fa. Jadi ada beberapa penempatan huruf fa ada pada jawab syarat. Selain misalnya nanti jadi kalau misalnya tidak ada kebutuhan untuk kita menambahkan fa dalam jawab syarat maka tidak usah menggunakan fa maksudnya. Tapi kalau misalnya ada tempatnya maka wajib harus menggunakan apa? Fa. Pertama yang sudah kemarin kita bahas adalah ketika posisinya amar ya. Amar. Yang kedua kemarin jumlah ismiyah. Oke. Amar kemudian jumlah ismiyah. Yang amar kan idza kumtum ila sholati fagsilu. Ada fa wajib itu. Jadi kumtum itu syaratnya, fagsilu itu jawab syaratnya dan wajib menggunakan fa. Kenapa? Karena amar. Yang kedua jumlah ismiyah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka hada huwa syart. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad mengenai aku, fa inni qarib. Maka sesungguhnya aku ini dekat. Jadi apa? Menarik ya teman-teman semua. Ayat surat Al-Baqarah yang setelah ayat Siam itu. Jadi biasanya kalau misalnya seseorang hamba atau misalnya para sahabat bertanya kepada Rasul, Rasul tidak tahu maka turun wahyu. Jadi seolah-olah Nabi Muhammad tidak tahu, ya maka tadi wahyu turun dan nanti redaksi wahyu turunnya itu biasanya uslubnya itu menggunakan kul. Ya. Misalnya ketika para sahabat bertanya tentang Coba berbicara tentang apa? Yas'alunaka 'anil khamri. Maka jawabnya apa? Kul fihima ismun kabir, kan? Jadi ada kulnya. Jadi jadi Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad menyampaikan kepada orang tersebut. Jadi ada pelantaranya siapa? Nabi Muhammad. Atau ketika berbicara tentang hilal, yas'alunaka 'anil ahillah. Kul hiya mawaqit. Kan? Maka jawab Muhammad begini. Jadi Nabi Muhammad menyampaikan kepada orang tersebut. Artinya Allah Subhanahu wa taala membutuhkan pelantara. Siapa pelantaranya? Nabi Muhammad. Tentang apa lagi? Yas'alunaka 'anil mahid. Kul hiya mahidun. Tentang rampasan perang. Yas'alunaka 'anil anfal. Kulil anfalu lillahi war rasul. Berbicara tentang kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Itu kan? Terus apa? Kul. Cek lagi ya. Coba cek tentang sa'ah. Bantu ya saya ya. Mana tuh ini teh Quran teh ya? Ini bukan HP saya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ayyana mursaha terus? Qul innama 'ilmuha Qul innaha 'inda Rabbi. Baik kita cek ya biar semakin meyakinkan. Mana bahasa Arabna? Okay. Ya, apa tadi? Qul innama 'ilmuha. Nah, surat Al-A'raf ya? Surat Al-A'raf. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda Rabbi. Jawab Muhammad, pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Jadi ketika seorang hamba bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, Nabi Muhammad SAW tidak tahu, maka turun wahyu dan turunnya wahyu itu menggunakan kata kul, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu sebagai pelantara antara orang yang bertanya tadi dengan apa? Allah, begitu ya. Baik.
Hanya satu ayat. Hanya satu ayat ketika seseorang bertanya, tapi tidak melibatkan Nabi Muhammad SAW dalam tanda kutip. Apa ayatnya? Tadi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad SAW mengenai aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Tidak kul fa inni qarib. Apa coba? Maksudnya apa? Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullahu taala, ulama besar tafsir, beliau menyebutkan ketika semua ayat yang berbicara tentang ketidaktahuan Nabi Muhammad SAW turun wahyu menggunakan kul, tapi cuma satu ayat tadi. Maksudnya apa? Ketika seorang meminta kepada Allah, tidak ada orang yang ketiga. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin langsung memberi kepada orang tersebut. Masya Allah. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala langsung mengatakan fa inni qarib, menggunakan apa? Jawab syarat dan wajib menggunakan apa? Fa. Itu hebatnya kalau teman-teman belajar Quran ya, menggunakan ilmu bahasa, menggunakan grammarnya dan harus ditadaburi. Oke. Mohon maaf tadi saya lupa karena saya belum hafid Quran seperti Ustaz Syahrin, ya OTW insyaallah ya. Mudah-mudahan. Ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan bahasan kita yang kemarin. Terakhir percakapannya sampai siapa ya? Sampai siapa? 3 orang. Wih, putra ya. Nah, berarti sekarang masuk ke mudaris ya? Betul ya? Kan kemarin ditanya wa idakan al-amru kadzalika. Ini halaman teman-teman semua yang online ini yang nyimak siaran ulangnya, ini halaman 113 jilid 3. Kan ditanya oleh gurunya, oleh Hisham ya, wa idakan al-amru kadzalika fa ayna ta'uha. Kalau misalnya halnya begitu, maka kemana ta'nya? Kata gurunya, na'am huwa mansubun ila madrasah. Jadi kata madrasiyun itu adalah nisbat kepada apa? Madrasah. Mudarisah. Idza nasabta ila ismin makhtumin bitta'i, tahu tai? Bitta'i ta'nisi. Kalau Anda menisbatkan satu isim yang diakhiri dengan ta marbutah, hadap ta'a, maka Anda harus membuang apa? Ta-nya. Nah, ini idza nasabta itu syarat. Jawab syaratnya mana? Jawab syaratnya apa? Hadafta. Kenapa tidak menggunakan fa? Karena bukan amr. Karena bukan? Amar atau jumlah ismi. Karena bukan amar atau jumlah ismiyah. Pamit dina HP manya, iya gampang ical sekedap. Halaman 100 113 ya. Kayaknya saya harus nyimpan lagi kitabnya di sini ya, dititipkan ke Putra. Kalau dulu ke Iqbal. Sekarang kan Roisnya Putra. Ketua. Ya. Mudir am. Insyaallah Putra. Ya. Putra namaban. Faida nasabta ila Makkah, kalau Anda menisbatkan ke kata Makkah, masalan sebagai contoh, kulta makiyun, maka dikatakannya apa? Makiyun. Apa arti makiyun? Orang Makkah. Jadi kalau orang Makkah bukan makiyatiyun, bukan begitu ya. Atau apa? Makatiyun, bukan begitu, tapi dibuang tamar botolnya jadi makiyun. Kalau misalnya Hindun, orang Hindun itu negara India. Kalau orang India, Hindiyun. Indonesia, negara Indonesia. Orang Indonesia, Indonesiun. Jadi tambahkan ya. Nah, kalau ada tamar botohnya, dibuang tamar botohnya. Bukan dibuang ya-nya. Baik ya. Nah, sekarang dilanjut. Silakan Akhi Ahmad.
Yadkhulul muraqib, Ustaz. Ya. Yadkhulul muraqibu, pengawas masuk. Mm-mm. Alam ya'til Husainu, Mm-mm. bukankah Husain datang? Alam ya'til Husain. Apakah Husain belum datang? Apakah Husain datang? Belum ya. Na'am. Lamma ya'ti. Ya, Husain belum datang. Iya, betul ya. Alam ya'ti al-Husainu. Apakah Husain belum datang? Nah, ini ya'ti fi'il mudhari majzum, tanda jazmnya apa? Hadzfu harfi illah. Na'am lamma ya'ti. Ya, dia belum datang. Silakan akhi Naba. Panjang ini. Panjang? Oh, pendek insyaallah. Naon cenah? Idza jaa faqul lahu ya'tini fi maktabi fa inna lahu barqiyatan. Mm-mm. Aina Ibrahimu ata'akhkharal yauma aidan ka'adatihi idza jaa fala tasmah lahu biddukhuli wal yadhhab ilal mudiri. Mm-mm. Apabila datang maka katakanlah padanya ya Apabila dia datang, maka katakanlah padanya ya tini datanglah padaku supaya dia mendatangiku supaya dia mendatangiku di perpustakaan di perpustakaan atau bukan ini di kantorku ya. di kantor di kantorku karena sesungguhnya barqiyat apa? Karena dia punya barqiyah. Karena dia mempunyai barqiyah. Apa barqiyah? Surat. Aina Ibrahim, di mana Ibrahim? Di mana Ibrahim? Di mana Ibrahim? Telat. Oh iya telat. Al-yauma hari yauma ini. aidan ka'adati. Apakah hari ini terlambat juga? Apakah dia terlambat, juga hari ini seperti kebiasaannya? Adat. Siapa mah adat na kita. Siapa mah adat na kita. Untuk kabarangan telat itu. Untuk kabarangan pasti telat itu. Apabila dia datang maka janganlah mengizinkannya. Maka janganlah mengizinkannya masuk. Ya. Waliyadhab, dan maka datanglah ke kepala sekolahnya. Supaya dia datang ke sekolah. Dan hendaklah dia mendatangi kepala sekolah. Terus al-mudarrisun insyaallah. Jangan ditanwin, jangan al-mudarrisun atau. Al-mudarrisu ada alif lam. Baik, kata muraqibnya idza jaa, kalau dia datang faqullahu. Mana syaratnya? Jaa ya. Jaa itu syaratnya. Faqullahu ya'tini fi maktabi. Kalau dia datang, maka katakan padanya supaya dia mendatangiku di kantor. Baik, coba ya. Idza jaa faqullahu ya'tini fi maktabi. Coba lihat. Idza jaa, ini yang datangnya siapa? Husain. Idza jaa faqul lahu. Ya. Ini. Nah, ini ya. Nih. Ya, ini apa? Lanjutannya? Baik, coba perhatikan. Naon ieu mah ijaa. Mana ini syaratnya? Aduh, kenapa antum tidak ngasih tahu saya ya? Baik, idza ini ada watu syarat. Bukan syarat ya, ada tu syarat. Ada tu syarat. Nah, jaa syatar ya, ini masalah tuh palingan.
Nah, antum nih ana lepat we. Ngiringan sadayana. Nah, ini syarat. Mana jawab syaratnya? Fakul. Kalau satar itu artinya garis ya. Baik, coba lihat. Di sini kenapa jawab syaratnya menggunakan fa? Karena amar. Amar ya? Masya Allah. Karena amar. Ini nggak bisa begini. Idza jaa kullahu. Nggak bisa. Secara bahasa Indonesia mungkin betul ya. Tapi harus pakai fa. Fa ini kadang bisa diterjemahkan, kadang tidak. Mahamud. Ya. Idza jaa, kalaulah dia datang, fakullahu. Maka katakan padanya, ya'tini fi maktabi, supaya dia mendatangiku besok. Baik. Ya'ti di sini fi'il mudhari'nya marfu, mansub, madzum. Coba. Marfu, mansub, madzum. Kalau marfu tanda rafanya apa? Coba ini. Ya'tini. Kan ini dari kata apa? Ata ya'ti. Ya. Ata ya'ti ada ya-nya. Ata ya'ti. Ini enggak ada ya-nya. Ya'tini. Ya'tini. Berarti madzum. Apa yang membuat dia jazm? Ada fil amar gitu ya. Toew. Aya toewan. Toew jika game nanti jika game PSG Pepsi Man. Pepsi Man toew mun masukkan aja orang tuh kan. Lari cepat ya. Lari cepatnya lurus kotak. Lurus kotak, ya, lari cepat. Tas pernah bareng can Pepsina Kang Aman? Ana mah dogieun ka bareng Pepsina, tamat dogieun ka bareng ya. Dan itu bisa tamat Pepsi Man itu kalau misalnya banyak repetisi pengulangan. Karena pasti gagal, udah tahu jalannya, sudah refleks kita tangan itu untuk apa? Memainkan stick itu. Idza jaa, kalau dia datang, maka katakan kepadanya supaya dia mendatangi saya di kantor saya. Jadi ya'ti di sini madzum. Apa yang membuat dia jazm? Kan sudah kita pelajari. Karena ada amar. Gitu ya. Jangan sampai kita mempelajari materi setelahnya, materi setelahnya kuat. Ya. Tapi materi sebelumnya malah noe deui gitu kan. Jangan. Jadi harus banyak pengulangan murojaah. Oke. Nah, jadi supaya dia mendatangiku di kantorku. Fa innalahu barqiyatan, karena dia punya surat. Barqiyatan di sana nasab karena ada inna jadi sebagai isim inna. Barqiyah itu telegram ya. Kita semua tidak tahu ya, saya juga enggak mengalami. Kalau Ustaz Asep pasti mengalami ya, Ustaz Asep ya. Telegram kumaha kinerjana telegram teh, cara kinerjana. Oh, ya. Terus kumaha? Diketik sama tulisan tangan atau pakai ini? Tulisan tangan ya. Itu namanya telegram ya. Nah, kalau kita diterjemahkan sekarang surat saja. Aina Ibrahimu di mana? Ibrahim. Ata'akhkharal yauma aidan ka'adati. Ini guru yang seperti ini bukan husnudon. Ya, guru yang seperti ini bukan suudon, afwan. Karena memang kebiasaannya telat. Lamun telat absen gitu ya. Jadi pilihannya cuma dua ya. Ata'akhkharal yauma aidan ka'adati. Ya. Beda dengan orang yang rajin. Tiap belajar bahasa Arab biasanya tidak pernah absen. Tiba-tiba dia enggak ada. Dua kemungkinan. Kalau dia tidak sakit nikah gitu. Nikah. Kalau dia tidak sakit pasti nikah. Dua kemungkinan. Iqbal gimana enggak ada nikah?
Dikanamikeun. Iya, jadi kalau misalnya kebiasaannya terlambat atau misalnya bolos, pasti gurunya bilangnya seperti itu, dia terlambat gitu. Seperti kebiasaannya. Tapi kalau rajin tadi, kalau tidak sakit pasti nikah. Idza jaa, kalaulah dia datang, fala tasmah lahu bidukhul, maka jangan mengizinkannya untuk masuk. Nah, ini menggunakan fala. Ini jawab syaratnya menggunakan fa. Kenapa? Nah, sekarang kita tambahkan. Jadi ada amar, ada jumlah ismiyah, pokoknya harus ada 14. Ya. Harus ada 14. Yang kedua apa? Yang ketiga nahi. Nah, ya. Ada 14 ya. Nyicil Kang Ahmadnya. Laisa. 14. Nanti ada khilafiahnya, ada yang mengatakan cukup 12 katanya. Tapi kalau mau lengkap itu 14. Wal yadhab ilal mudiri, dan hendaklah pergi ke kepala sekolah. Kata gurunya insya Allah. Yusallimul muraqibu wa yahruju. Muraqib mengucapkan salam dan masuk. Tafadhol putra. Soal panjang tentang kita Abu Bakar. Rizki. Ya, Rizki. Kalau sudah tinggal. Silakan akhi putra. Ya Hisyamu, ikra'ul ayati. Nah, ini bukan ikra'u. Ikra'il. Ikra'il. Ayata. Ikra'il ayata waridata. Waridata fid darsi. Nah. Wahai Hisyam, bacalah ayat Al-waridah itu yang ada. Oh, yang ada dalam pelajaran. Iya, di pelajaran itu. Hisyam, ba'dal Isti'adah. isti'adah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ba'da teh setelah membaca ta'awud, wa idza, dan apabila Fa'ilnya itu ibadi. Fa'ilnya ibadi. Apabila hambaku bertanya kepadamu anni mengenai aku, fa inni qarib. fa inni qaribun, maka sesungguhnya aku dekat. Ini ya, satu-satunya ayat. Ketika seorang bertanya, Nabi Muhammad tidak tahu, tidak dilibatkan Nabi Muhammad. Ya, jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin dialog langsung kepada hamba tersebut. Ayo minta kepadaku. Nah, begitu. Fa inni qarib. Jangan update status, kata Allah itu. Jangan berkeluh kesah kepada saya. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa meminimalisir hulang-hulang gitu ya. Jangan terlalu resah. Apalagi teman-teman misalnya curhat ke seseorang. Kalau curhat seseorang, orang itu curhat lagi kepada orang lain, wah jadi aib nanti ya. Kan kalau ngobrol dengan orang masuk ditarambahan ya. Nah, lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 183 ke atas. Pokoknya setelah tentang ayat siam ya. Surat tentang ayat siam. Ya. Posisi sebelah kiri paling bawah. Betul? Betul asli. Kalau Ustaz Adi posisi sebelah kanan betul. Kalau Putra mah posisi Qur'ana di rak anu palih ditu. Nah. Posisi sebelah kanan Qur'ana tuh nu di paling luhur anu can dibuka gitu nya. Plastikna. Silakan akhir Rizki. Anta satakra al-qiraah tawilah. Naam, tafadhal. Iqra'il hadisa waridata fi darsi. Ya Aba Bakri. Putra Rizki tong tijalikeun tina jalan anu mulus ya. Ya mah mulus atuh fid darsi harusnya. Bacalah hadis yang ada di dalam pelajaran. Wahai Abu Bakar. Iya. Al-hadisul awwal. Ya soalnya mau dibagi dua karunya ahli di dua abi teu persiapan eta mah.
Ya, gak apa-apa akhir Rizki ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadanu futihat abwabu jannati. Langsung artinya. Oh. Hadis pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bulan Ramadan tiba, maka pintu surga akan dibuka. Iya, sip. Hadisus sani. Qala Abu Burdata Iya. sami'tu Abu Musa Maf'ulun bih. Aba- Sami itu aba. Oh, aba- beda cetakan? ya Hmm. Aba Musa miraron yaqulu. Miloron itu sering ya. Oh, sering. Ya, jadi Abu Musa sering berkata begitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marido abdu au safaro kutiba lahu mislu ma kana ya'malu mukiman sahihan. Hadis kedua Abu Burdah berkata, sama itu aku mendengar Abu Musa berulang kali berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang sakit atau safar berpergian, kutiba teh maka Akan dicatat baginya. akan dicatat baginya seperti Nah, itu mislu itu naib fa'il dari kutiba. Seperti apa yang biasa ia kerjakan dia kerjakan, baik sedang mukim maupun sehat. Wah, yang juga nu tausiahnya. Lanjut. Terusnya. Hadisus Panjang, ya. salisu an Abi Sa'idil Hudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumun nidaa faqulu misla ma yaqulu muadzinu. Muazin. Hadis ketiga dari Abu Sa'ad Al-Hudri. Sa'id. Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian mendengar adzan, Ya, ani dari sini azan ya. mendengar adzan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muadzin. Baik, 6. Iqra'il ahadisa al-waridata fid darsi ya Abu Bakrin. Baca hadis-hadis yang ada di pelajaran tersebut wahai Abu Bakar. Nah, di sini al-ahadisa itu maf'ul bih dari iqra. Kemudian al-waridah itu naat dari al-ahaditsa. Al-haditsul awal, hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Sudah kita terjemahkannya tadi. Langsung ke yang kedua. Al-hadis susani, hadis yang kedua. Qala Abu Burdah, berkata Abu Burdah, sami'tu Aba Musa miraran yaqul. Saya sering mendengar Abu Musa. Jadi Aba Musa di sana sebagai maf'ul bih dari sami'tu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza maridal abdu, apa artinya? Apabila seseorang itu sakit. Nah, marido di sana syaratnya au safara atau sedang safar, kutiba lahu mislu makana ya'malu muqiman sahihan. Maka dia akan tetap dicatat seperti apa yang biasa dia, karena di sini kebiasaannya seperti apa yang biasa dia kerjakan baik sedang mukim tidak safar maupun sedang sehat tidak sakit. Saya biasanya Kamis ngajar pada Isya di satu tempat online, dan itu sudah berjalan lama.
dari Kamis sampai Kamis jam Jumat, cuman kelasnya sekarang beda. Nah, nanti saya mau safar ya, memenuhi undangan dari Kedubes Saudi Arabia hari Kamis, Jumat, Sabtu 3 hari. Berarti kan saya tidak ngajar Kamis, Jumat. Nah, saya sedang safar. Nah, ketika saya sedang safar itu saya tetap mendapatkan pahala ngajar, insya Allah. Ya. 2 pahala, ya. Pahala ngajar dan pahala kegiatan ya di sana ya, dan kegiatan yang baik. Ada bonusnya apa? Makanan enak gitu ya, karena di hotel ya. Ada makanan enak gitu kan di sana. Atau sedang sakit, atau misalnya sedang sakit, seorang biasa misalnya ngaji atau misalnya ke masjid sakit. Nah, dia akan tetap akan mendapatkan pahala datang ke masjid. Itu hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu dilakukan oleh sebagian sekolah. Saya ngajar di satu sekolah. Selama 1 bulan saya nggak ngajar. Karena ada kegiatan full Al-Quran. Tapi tetap digaji. Pertama saya ngajar di tempat tersebut. Saya tanya ke bendaharanya, Ustaz ini nampaknya salah transfer ya, saya transferkan lagi. Karena kan saya full sebulan nggak mengajar. Bahkan hampir lebih dari 1 bulan. Nah kemudian si TO-nya itu menyampaikan hadis ini. Ustaz jenah ada kenging pahala cenah itu. Dia ngajar kenging. Oh gitu. Alhamdulillah. Itu hebat ya. Nah seperti itu ya, alhamdulillah. Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mislu makana ya'malu muqiman shahihan. Adapun nanti muqiman shahihan kita akan bahas di jilid 4. Insyaallah ya. Setelah kita hataman jilid 3. Insyaallah nanti kumpulnya di pesantren Kang Ahmad ya. Masyaallah. Amin ya. Mudah-mudahan jadi pesantren. Di pesantren Kang Ahmad. Rawahu Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Al-Hadisus Salis, an Nabi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza sami'tumun nida. Tadi nida di sini diterjemahkannya apa? Azan. Kalau kalian mendengarkan adan, faqulu. Nah, ini jawab syaratnya. Pertanyaan, kenapa jawab syaratnya pakai fa? Amar. Ini harus sering diulang-ulang ya. Pertama amar, kedua jumlah ismiyah, ketiga nahi. Lumayan tah? Berarti seberapa Kang Ahmad? 11 deui. Nyicil lah, ya, nyicil insyaallah. Kayak riba ti abinya. Nah, ayat tambahan. Insyaallah ini ribanya halal ya. Yusma'u sautul utas, apa artinya? Terdengar suara orang bersin. Utas bersin. Kuduna dipraktekkeun ku Rizki kumaha bersina? Hasim. Yusma'u sautul utas, terdengar suara bersin. Aduh, penek akhir hadat. Sadayana tamatkeun. Tanggung ya, tanggung. Saur kakak teh alhamdulillah. Ya akhi al-hadad, tafadhal ikra. Manil atis? Manil atis, siapa yang bersin? Iya. Ana, saya. Nah, ini anak itu mubtada. Betul ya? Anak itu mubtada, khobarnya mana? Dibuang ya. Dibuang, asalnya ana atis. Ana atis asalnya. Oke. Atau juga boleh dibuang dua-duanya. Naam. Nah, ini ya. Boleh silakan. Boleh kita mengatakan ana atis, atau boleh kita mengatakan anak saja, atau boleh misalnya naam atis misalnya begitu ya, atau boleh dibuang duanya, naam saja, atau boleh juga tidak dijawab ya. Baik, silakan akhi Al-Hadad. Ya Abdul Hadi. Ya Abdul Hadi. Wahai Abdul Hadi. Iza atosta Pahmadillah. Pahmadillah. Kalau Anda bersin maka ucapkanlah alhamdulillah. Iya, sip. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza atosa ahadukum falyaqul. Apabila di
di antara kalian ada yang bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Iya. Wal yaqulahu akhuhu au sohibuhu. Maka hendaklah Nah, di sini menerjemahkannya gini, maka hendaklah yang ada di hadapannya gitu. maka hendaklah yang ada di hadapannya saudara Enggak, nah? bukan saudara, di sini orang yang ada di hadapannya Oh, saja. langsung. Maka orang yang ada di hadapannya atau sahabat. hendak berkata, Yarhamukallah, semoga Allah Yarhamukallah. merahmatimu. Mm-mm. Fa iza qala lahu, maka Yarhamukallah. yarhamukallah, Kalau dia berkata yarhamukallah, fal yaqul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. iya. Yahdikum, semoga Allah Memberikan hidayah memberikan hidayah kepada kalian kepada kalian dan balakum, dan menyelamatkan memperbaiki urusan kalian. Oh. Ya. Baik ya Abdul Hadi, hey Abdul Hadi. Ini munadanya mudhaf maka harus dibaca nasab ya. Sudah kita pelajari di jilid 2. Jadi tidak bisa dibaca ya Abdu. Apalagi kalau tidak dibaca sama sekali ya kitabnya. Ida atas tak, kalau Anda bersin fahmadillah, maka ucapkanlah alhamdulillah. Ini wallahu alam ya. Karena bersin itu membuang penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita. Bersin. Dan itu katanya kecepatannya itu sama dengan kereta cepat cenah. Ya, di salah satu di TikTok saya lihat. Jadi kalau bersin itu kecepatan bersin itu setara dengan kereta cepat, bahkan lebih. Jadi kalau kita bersin itu membuang bakteri dalam tubuh kita itu kecepatannya luar biasa. Ya. Luar biasa ya tubuh kita ya. Makanya kalau ketika bakteri itu keluar, pantas saja kalau misalnya kita disuruh mengucapkan alhamdulillah. Ini hanya sebagian pendekatan saja ya, mungkin ada alasan yang lainnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah." Mana syaratnya? Atosha. Jawab syaratnya? Falyakul. Kenapa menggunakan fa? Amr. Makanya saya tulis di sana bukan fi'il amr, tapi amr. Bisa fi'il amr, bisa fi'il mudhari yang pakai lam amr gitu. Guys, istilahnya apa? Amr. Wal yakul lahu akhuhu aw sahibuhu, dan hendaklah berkata yang ada di hadapannya. Ini tidak bisa diterjemahkan saudaranya. Misalnya putra di sini bersihin, saudaranya ada di Jakarta, apakah dia harus bersin? Harus mengucapkan alhamdulillah di WA, abi bersihin gitu. Jadi diterjemahkannya yang ada di hadapannya, gitu ya. Jadi jangan terlalu tekstual. Ya. Bagaimana kalau tidak ada kuota kan? Ribet juga. Pokoknya kamu harus bilang yarhamukallah ya karena saya bersin. Fa idza qala lahu, kalau misalnya yang ada di hadapannya itu berkata yarhamukallah, falyakul. Nah itu idza qala itu syaratnya, jawab syaratnya adalah falyakul. Falyakul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan kepada kalian hidayah dan memperbaiki segala urusan kalian. Ini doa ya. Kalau itu doa dan hadis tidak boleh dirubah domirnya. Sama dengan sholat jenazah. Jadi tidak boleh kepada sholat jenazah. Ini mayatnya laki-laki, Allahumma gfir lahu. Kalau mayatnya perempuan, Allahumma gfir laha. Maka kalau misalnya seperti itu harus konsisten kepada yang lainnya juga. Ketika misalnya seperti ini, misalnya kan tidak berdoa yahdikallah, tidak gitu kan? Yahdikumullah, padahal kan seorang bersina. Tapi kenapa? Jawabannya karena ini sudah jadi hadis. Yarhamukillah, betul. Ya. Nah, jadi untuk masalah domir tidak usah dirubah. Begitu ya. Dalam setiap ritual ibadah. Kecuali kalau misalnya kita ngobrol nggak apa-apa. Tapi kalau sudah jadi ibadah itu tidak usah dirubah domirnya ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, sedikit lagi saya ingin ke halaman 115 dulu. Sedikit lagi ya, saya baca. Wa qad tadkhulu 'alal mudhari. Terkadang yang namanya jawab syarat itu masuk ke fi'il mudhari. Ya.
Wa kadzalika yajuzu an yakuna jawabu syarti fi'lan mudhari'an. Nah, demikian juga nanti wa qad tadkhulu 'alal mudhari, terkadang syarat itu masuk pada fi'il. Ini idza ya, terkadang idza itu masuk pada fi'il mudhari. Tapi ingat hukum asalnya masuknya ke fi'il madi. Tapi diperbolehkan juga ternyata masuk ke fi'il mudhari. Wa kadzalika yajuzu an yakuna jawabu syarti fi'lan mudhari'an. Demikian juga diperbolehkan jawab syaratnya itu masuk ke fi'il mudhari. Kama fi qaulihi syair. Nah, ini perhatikan ya. Sebagaimana ungkapan syair, penyair, wan nafsur raghibatun idar raghabtaha wa idza turaddu ila qalilin taqna'u. Mana syarat, mana jawab syaratnya? Syaratnya adalah turaddu. Turaddu itu adalah fi'il mudhari. Jawab syaratnya taqna'u. Kita jadikan kompak status ya untuk malam ini, syair ini. Wan nafsur raghibatun idar raghabtaha. Yang namanya jiwa itu akan senantiasa selalu merasa ingin, raghibat ya. Idar raghabtaha, kalau Anda terus-menerus menginginkannya. Wa idza turaddu ila qalilin, kalau Anda ingin mengurangi frekuensinya, taqna'u, Anda harus qanaah. Nah, makanya dulu saya pernah bilang, seseorang itu akan terus-menerus selalu berkeinginan, akan terus-menerus. Hanya satu yang bisa mengeremnya, apa? Qanaah. Kun qani'an takun agnan nas. Hiduplah qanaah, maka Anda akan menjadi orang yang paling kaya, gitu ya. Begitu ya Kang Ahmad ya. Jadi kalau istri nanti mau minta barang, mah qanaah gitu ya. Apa ulangi lagi ya? Saya sekali, teman-teman sekali kita hafalkan. Wan nafsur raghibatun idza raghabtaha. Yo. Wa nafsu raghibatun idza raghabtaha. Wa idza turaddu ila qalilin taqna'u. Wa idza turaddu ila qalilin taqna'u. Dua kali lagi. Wan nafsur raghibatun idza raghabtaha. Wa nafsu raghibatun idza raghabtaha. Wa idza turaddu ila qalilin taqna'u. Wa idza turaddu ila qalilin tafna'u. Sekali lagi, wan nafsu raghibatun idza raghabtaha. Wa nafsu raghibatun idza raghabtaha. Wa idza turaddu ila qalilin taqna'u. Wa idza turaddu ila qalilin tafna'u. Apa artinya tadi? Yang namanya jiwa itu akan selalu merasa ingin. Kalau misalnya Anda terus-menerus ingin menginginkannya. Apabila ingin dikurangi frekuensinya, maka harus qanaah. Bahasanya bukan dihilangkan, karena susah dihilangkan, tapi dikurangi. Harus qanaah, cekaplah sakieu-nya teu naon motor manya, nu penting mah tiasa maju. Nah, gitu. Saya punya motor ini ya alhamdulillah, itu setelah saya punya motor Mio dari 2016 atau 2017. Qanaah we. Cek batur teu awak gede motor bismillah qanaah saja asa bisa dipakai. Nah, ternyata alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Nah, begitu ya. Oke, saya kira cukup ya. Tapi ini tidak berlaku di masalah ini ya. Jodoh. Akhi putra kenapa belum menikah? Saya qanaah. Tidak bisa ya. Sahabat itu istrinya rata-rata 4, sahabat Asep ya. Asli, yang paling qanaah dan zuhud itu adalah Abu Ubaidah dan Abu Darda. Abu Ubaidah bin Jarrah dan Abu Darda itu yang paling qanaah dan paling zuhud. Ya, tapi istrinya 1. Paling zuhud baik. Hiji. Berarti Kang Ahmad dan Ustaz Asep zuhud ya. Masya Allah. Yang paling zuhud saja artinya para sahabat semuanya menikah. Ya, silahkan diimpikan ya. Yang belum menikah harus punya target. Baik, saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjutkan satu lagi.